Golongan 7A atau halogen. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembentuk garam. Dinamai demikian karena unsur-unsur tersebut bereaksi dengan logam membentuk garam. Unsur-unsur halogen mempunyai 7 elektron valensi pada subkulit Ns2 Np5. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Halogen cenderung menyerap satu elektron membentuk ion bermuatan negatif 1. Dalam bentuk unsur, halogen terdapat sebagai molekul diatomik. Molekul yang mengalami diasosiasi menjadi atom-atomnya. Yang pertama yaitu fluor atau fluorin. Fluor atau fluorin itu memiliki ciri-ciri dengan nomor atom 9, halogen paling ringan, sangat beracun, dan sangat reaktif. Beberapa di antara sifat fisika fluor itu memiliki densitas 0,001696 gram per cm kubik, titik leleh minus 219,67 derajat Celcius, titik DD minus 188,11 derajat Celcius, dan memiliki fase gas. Sifat kimia dari fluor itu fluorin bereaksi dengan sangat hebat dengan gas hidrogen walaupun pada temperatur rendah. Fluorin juga akan bereaksi sangat hebat dengan air, menghasilkan hidrogen fluorida dan membebaskan molekul oksigen. Fluorin juga bereaksi dengan sulfur, selenium, dan tellurium, menghasilkan senyawa halida yang meleleh dan menyala dalam keadaan gasnya. Fluorin adalah zat pengoksidasi yang paling kuat. Salah satu contohnya adalah ketika fluorin ditiupkan ke dalam larutan potasium klorat. Maka zat ini langsung teroksidasi menjadi kalium perklorat. Fluorin tidak bereaksi langsung dengan oksigen dan nitrogen atau klorin, kecuali ketika dipanaskan menghasilkan klorin difluorida dan klorin trifluorida. Fluorin bereaksi cepat dengan bromin dan iodin dan membentuk cairan BrF3 dan IF5. Fluorin banyak dimanfaatkan untuk mensintesis senyawa organik yang mengandung F. Dalam bidang industri, fluorin digunakan sebagai pembuat CFC pada pendingin kulkas atau AC. Selain itu, fluorin juga digunakan sebagai senyawa uranium heksafluorida yang dibutuhkan untuk memisahkan isotop uranium valence centrifuge. Senyawa kedua kita yaitu ada klor. Klor memiliki ciri-ciri dengan nomor atom 17, paling ringan kedua setelah fluor, dan sangat reaktif. Beberapa sifat fisika yang dimiliki klor yaitu memiliki densitas 0,003214 gram per cm kubik, titik leleh minus 100,98 derajat Celcius, titik didih 34,6 derajat Celcius, dan memiliki fase gas. Sifat kimia klor yaitu jika klorin yang ditambahkan pada air kolam renang akan bereaksi membentuk hidroklorid. Klorin yang ditambahkan pada kolam renang akan bereaksi dengan amoniak membentuk kloramin, bisa monokloramin dan dikloramin pada awal penyisihan amonium sampai amonium hampir tersisih sempurna dan menghasilkan gas N2. Fungsi utama klorin adalah menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri. Fungsi utama klorin adalah menghambat pertumbuhan bakteri serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Karena manfaat ini, klorin seringkali digunakan sebagai penjernih air minum dan kolam renang.
Adapun unsur kita yang ketiga yaitu brom. Brom memiliki ciri-ciri dengan nomor atom 35 dan beracun. Sifat fisika dari brom itu memiliki densitas 3,14 gram per cm kubik, titik leleh minus 7,258 derajat Celcius, titik didih 58,86 derajat Celcius, dan memiliki fase cair. Sifat kimia dari brom dalam bentuk cairan zat ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam bentuk gas, bromin bersifat toksik. Sekitar 3,41 gram brom larut dalam 100 ml air pada suhu kamar. Larutan ini dikenal sebagai air bromin, seperti air klorin. Larutan ini merupakan oksidator yang baik, dan larutan ini lebih berguna karena tidak terurai dengan mudah. Larutan ini membebaskan iodium bebas dari larutan iodide yang mengandung sulfur dan dari hidrogen sulfida. Asam sulfur dioksidasi oleh air bromin untuk asam sulfat. Di bawah sinar matahari, air bromin terurai dan dengan pelepasan oksigen. Dari air bromin, hidrat atau klatrat dapat diisolasi yang berisi 172 molekul air dan 20 rongga yang mampu menampung molekul bromin. Brom larut dalam larutan air alkali hidroksida, memberikan bromida hyprobromids atau bromids tergantung pada suhu. Bromin mudah diekstraksi dari air dengan pelarut organik seperti karbon tetraklorida, kloroform, atau karbon disulfida, di mana ia sangat larut. Dalam pelarut organik, bromin akan menghasilkan larutan berwarna orange. Afinitas elektron bromin tinggi dan mirip dengan klorin. Akan tetapi, bromin merupakan agen peroksidasi kurang kuat, terutama karena hidrasi yang lebih lemah dari ion bromida dibandingkan dengan ion klorida. Demikian pula, ikatan logam bromin lebih lemah dari ikatan logam klorin yang sesuai. Dan perbedaan ini tercermin dalam reaktivitas kimia bromin yang terletak di antara klorin dan iodium. Suatu senyawa organik bromin menyerupai kloroderivatif yang sesuai, tetapi biasanya lebih padat, kurang mudah terbakar, dan kurang stabil. Brom cepat bergantung dengan logam alkali dan dengan fosfor, arsen, aluminium, dan antimon, tetapi kurang dengan logam tertentu lainnya. Brom menggantikan hidrogen dan hidrokarbon jenuh dan menambah hidrogen dari hidrokarbon tak jenuh, meskipun tidak semudah klorin. Beberapa manfaat bromin yaitu digunakan sebagai pestisida, zat warna, senyawa pemurnian air, dan sebagai penghambat api dalam plastik. Selanjutnya yaitu iodium. Iodium memiliki nomor atom 53, reaktivitas paling rendah dan bersifat elektropositif. Sifat fisika dari iodium yaitu iodium memiliki densitas 4,944 gram per cm kubik, titik leleh 113,558 derajat Celcius, titik didih 184,36 derajat Celcius, dan fase gas. Iodium bila dilarutkan dalam kloroform, karbon tetraklorida atau karbon disulfida, iodium menghasilkan larutan berwarna ungu. Larutan ini hampir tidak larut dalam air,
merupakan larutan yang berwarna kuning. Iodium adalah padatan hitam kebiruan yang berkilau. Meski kurang reaktif dibanding unsur-unsur di atasnya pada kelompok 7A, yaitu fluorin, klorin, dan bromin, masih membentuk senyawa dengan banyak unsur lainnya. Meskipun iodium adalah non-logam, namun unsur tersebut menampilkan beberapa sifat logam. Beberapa manfaat dari iodium yaitu meningkatkan kesehatan tiroid, mengurangi risiko untuk beberapa penyakit gondok, dan mengelola kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Yang terakhir ada unsur astatin. Astatin memiliki nomor atom 85 dan radioaktif. Sifat fisika dari astatin yaitu memiliki densitas 6,444 gram per cm3 maksud saya. Titik leleh 230 derajat Celcius, titik didih 336,8 derajat Celcius, dan fase padat. Beberapa sifat kimia unsur astatin telah ditetapkan. Astatin biasanya menyerupai iodium. Dengan demikian, seperti iodium, berkonsentrasi pada kelenjar tiroid hewan yang lebih tinggi. Sebagian besar, bagaimanapun, didistribusikan ke seluruh tubuh dan bertindak sebagai radiasi internal. Ion astatit secara kuantitatif dikaitkan lagi dengan iodida larut, seperti iodida perak atau thallium iodida. Koefisien difusi ion iodida 1,42 kali dari ion astatid, yang bergerak lebih lambat ke arah anoda dalam kondisi tertentu. Ion dibentuk oleh pengurangan elemen menggunakan seng atau sulfur dioksida. Astatin teroksidasi menjadi bentuk zero valensi dengan ion besi, iodium, dan asam nitrat encer. Dengan demikian, ion astatida adalah reduktor kuat dari iodida, dan iodium bebas adalah agen kuat pengoksidasi dari astatin. Astatin bebas ditandai dengan volatilitas dari larutan dan dengan extractability ke pelarut organik. Astatin mengalami disproporsionasi media basa. Astatin ini dikaitkan lagi dengan cesium iodida, dan dengan demikian muncul untuk membentuk anion polyhalid. Astatin diekstrak menjadi kloroform. Telah terbukti soprecipitate homogen dengan iodium ketika sebagian dari yang terakhir ini mengkristal. Astatin tampaknya hadir sebagai iodida yang tampaknya lebih polar, yaitu menunjukkan pemisahan motor listrik. Dalam karakter dari bromida iodium, astatin agak larut dalam air dan banyak lagi larut dalam benzena dan karbon tetraklorida. Astatin diketahui terjadi di bilangan oksidasi positif. Ion astatin dikaitkan dengan iodat larut seperti iodat silver, dan diperoleh dengan oksidasi yang lebih rendah dengan hipoklorit, periodat, atau persulfat. Sejauh ini, tidak ada bukti untuk perastatit telah ditemukan, tapi ini mungkin karena ion dan mungkin menunjukkan sedikit kecenderungan untuk soprecipitate dengan kalium iodat. Beberapa manfaat dari astatin yaitu sebagai pelacak radioaktif dan obat kanker. Baiklah, itu saja pemaparan
Pemaparan dari saya tentang halogen atau 7A